Bayangkan, kamu sedang liburan bersama 9 sahabatmu, tertawa bercanda, melepas penat. Tapi di balik itu semua, satu persatu temanmu kerasukan. Ada yang hampir melompat ke jurang, dan ada yang terjerat perjanjian gaib. Tanpa lama-lama, langsung saja kita bercerita. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2020. Saat itu, Oji bersama 9 orang sahabatnya berencana menghabiskan waktu liburan mereka di Bogor. Kesembilan temannya itu adalah Imam, Bintang, Putri, Febrianti, Man, Cahyo, Galih, dan Vina. Di antara mereka, Galih dan Vina adalah pasangan suami istri. Sementara Putri sedang mengandung. Beberapa dari nama-nama itu telah disamarkan. Dan 2 di antaranya, Febri dan Imam, memang berasal dari daerah sekitar. Meski sudah lama merantau, karena mengenal wilayah itu, Febri yang dipercaya untuk mencarikan villa. Tak butuh waktu lama, Febri berhasil mendapatkan sebuah villa dengan harga yang sangat murah. Satu rumah villa seharga Rp300.000 untuk 3 hari 2 malam. Sebuah harga yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Ada satu hal lagi yang membuat cerita ini semakin menarik. Baik Oji maupun Imam, konon, memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka mulai perjalanan pukul 10 pagi. Setelah semua teman Oji pulang dari kerja, perjalanan menuju villa tidaklah mudah. Jalanan menanjak, curam, dan tidak dalam kondisi baik. Dan di tengah perjalanan itu, perasaan aneh mulai merayapi hati Oji. Ada yang merasa ganjal, seperti firasat buruk yang berusaha memberi peringatan, namun ia mencoba mengabaikannya. Tapi firasat itu tak bisa begitu saja ditepis. Saat perasaan gelisah mulai tumbuh, Oji dan beberapa temannya melihat sesuatu yang tak biasa. Seorang berjalan kaki di pinggir jalan, sejajar dengan motor mereka. Saat mereka melirik ke arahnya, wajah pria itu terlihat hancur sebelah, tanpa bisa dicegah. Mereka semua refleks mengucap doa dalam hati, menunduk dan tetap memacu motor mereka. Oji segera memperingatkan teman-temannya untuk tidak mengatakan apapun. "Udah, diam aja, jangan dilihatin," pikirnya dalam hati. Ia tahu kalau sampai cerita itu diucapkan, rasa takut akan menyebar dan mengganggu perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di wilayah sekitar villa, tapi akses menuju tampak ditutup oleh sebuah portal. Mereka kebingungan, bagaimana bisa masuk jika jalannya ditutup portal seperti ini. Ketika Oji mengarahkan motornya lebih dekat, mendadak motornya mati. Tak bisa di starter sama sekali. Hati Oji makin tidak tenang. Namun mereka tetap memaksa untuk melanjutkan. Villa sudah dibayar, mereka telah menempuh perjalanan jauh, dan tujuan liburan sudah terlanjur terpatri di benak. Mereka akhirnya menelepon pemilik villa untuk bertanya bagaimana cara masuk ke sana. Tak lama kemudian pemilik villa merespon, "Oh iya mas, saya ke sana sekarang." Sambil menunggu, mereka mencoba menyalakan motor Oji lagi, dan syukurlah motor itu akhirnya bisa menyala kembali. Tak lama setelah itu, pemilik villa tiba dan membuka portal, memperbolehkan mereka masuk ke jalur yang berliku, jalan yang harus mereka lewati penuh dengan belokan tajam. Sekitar 20 menit lamanya, sebelum akhirnya mereka tiba di villa yang dimaksud. Yang aneh adalah rombongan itu datang dengan 5 motor. Mereka berboncengan berdua-dua. Ketika Oji membelok ke kiri untuk masuk ke halaman villa, 4 motor lain di belakang justru terus melaju lurus. Tak ada satupun yang menyadari Oji sudah belok. Mereka sempat kebingungan, kemana Oji? Kemana arah yang benar? Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah salah jalan dan memutar balik. Oji sempat heran. Jalan yang ia lalui sebenarnya cukup jelas, tapi mengapa teman-temannya tidak melihatnya
Mereka hanya bisa menyimpulkan, mungkin karena kelelahan atau kurang fokus setelah perjalanan panjang. Mereka tak ingin memikirkan hal itu lebih jauh. Mereka akhirnya masuk ke dalam villa, membereskan barang-barang, mengobrol hingga pukul 3 dini hari, lalu tidur. Keesokan paginya, mereka bangun sekitar pukul 11. Setelah bersiap-siap, mereka berencana pergi ke rumah orang tua Febri untuk makan siang. Febri memang asli Bogor. Orang tuanya sudah mengundang mereka sejak sebelum perjalanan dimulai. Mereka berangkat, makan siang, dan mengobrol dengan santai di sana. Di tengah obrolan, Putri yang sedang hamil tiba-tiba nyeletuk, "Masa kita nggak jalan-jalan sih? Air terjun yuk, seru kali." Mendengar ide itu, Imam langsung menyambut dengan antusias. Imam tiba-tiba berkata bahwa ia harus balik dulu ke rumah. Katanya ada barang yang perlu ia ambil. Maklum, Imam memang tinggal tidak jauh dari sana. Tapi yang membuat bulu kuduk Oji berdiri adalah saat mendengar Imam menyebutkan hal itu. Tiba-tiba muncul perasaan yang tidak enak, dan ternyata bukan hanya Oji yang merasakannya. "Aku sama Imam nunggu di sini ya. Jangan ngajak dua orang itu. Parnoan, gak asik." Namun raut muka Umi berubah dingin. Dengan nada yang serius, ia menegur, "Jangan sesumbar. Ini bukan wilayah kalian. Mau kalian percaya atau nggak percaya, tetap harus hormatin juga kepercayaan setempat." Kata-kata Umi itu terpatri di benak Oji. Ada kesan tegas yang menembus batas logika, seolah alam sedang memberi peringatan halus. Imam benar-benar kembali ke rumah, dan tak lama setelah itu ia bergabung lagi dengan mereka. Ternyata Imam kembali bukan untuk hal remeh. Ia membawa garam, bawang putih, cutter, dan minyak angin. 4 barang yang sengaja ia siapkan. Ketika ditanya alasannya, Imam hanya menjawab singkat bahwa ia ingin berjaga-jaga. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk membawa perlindungan yang mungkin tak dipahami oleh yang lain. Sekitar pukul 2 siang, rombongan itu berangkat menuju sebuah air terjun yang namanya tak bisa disebut. Jalur menuju ke sana cukup curam dan menurun, mirip jurang kecil yang belum banyak disentuh manusia. Lokasi air terjun itu masih sangat alami, sepi, dan terasa liar. Saat mereka sampai, waktu telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Masih ada beberapa warga lokal yang mandi di sana, jadi mereka memutuskan untuk menunggu. Mereka duduk-duduk santai, menunggu giliran. Hingga sekitar setengah jam kemudian, para warga mulai pergi satu persatu meninggalkan air terjun untuk mereka. Begitu warga pergi, Oji dan teman-temannya langsung turun ke air. Namun tak lama setelah mereka masuk, kejadian aneh mulai terjadi. Dari pepohonan sekitar turun segerombolan monyet hutan, bukan hanya 1 atau 2, tapi cukup banyak, turun dari pohon, duduk, dan mengelilingi area air terjun. Di antara mereka ada satu monyet yang mencolok, duduk di tengah antara 2 batang bambu. Ia tampak seperti pemimpin, seolah sedang memperhatikan Oji dan teman-temannya. Yang membuat semakin aneh, tingkah para monyet itu tidak seperti biasanya. Mereka tidak berlarian, tidak bermain, tidak mencari makan. Mereka hanya duduk diam, mengamati dalam diam. Raja monyet itu tidak berkedip, hanya menatap. Beberapa dari teman Oji mencoba memotret momen itu, tapi hasil fotonya semua buram. Tidak satu pun yang terlihat jelas, seolah ada kabut halus yang menutupi lensa. Dan ketika mereka menengok lagi, raja monyet yang tadi duduk di antara bambu sudah tak ada di tempatnya. Ia pindah. Kini, raja monyet itu duduk di atas sebuah batang bambu yang tepat berada di atas kepala Oji. Ketika melihat ke atas, Oji spontan mengeluarkan kalimat, "Jangan-jangan dia berak nanti kena gue." Kalimat itu terlontar begitu saja tanpa sadar mencairkan ketegangan, tapi justru berbahaya. Imam yang ada di dekatnya langsung menegur, "Jangan macam-macam, mulutmu itu." Oji terdiam. Teguran itu menyadarkan bahwa ada batas tak kasat mata yang tak seharusnya dilanggar. Sesuatu mulai terasa tidak beres. Semakin lama berada di tempat itu, hawa makin berat. Maka mereka pun memutuskan untuk naik. Matahari pun sudah mulai condong. Waktu maghrib semakin dekat. Ketika mereka hendak meninggalkan air, mereka menyadari sesuatu lagi yang ganjil.
Gerombolan monyet yang tadi duduk mengelilingi mereka tiba-tiba hilang. Bukan satu persatu, bukan perlahan, tapi serentak, seolah menguap dari udara. Biasanya jika hewan seperti monyet hendak pergi, pasti akan terlihat mereka meloncat, berjalan, atau setidaknya suara dedaunan bergesek. Tapi ini tidak. Semua lenyap dalam satu waktu, sunyi seperti tidak pernah ada. Rasa ingin segera pergi dari tempat itu semakin kuat. Apalagi saat Oji dan Imam hendak berganti pakaian, mereka merasa sedang diawasi. Sesosok perempuan berbaju putih berdiri diam di kejauhan, memperhatikan mereka dalam diam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi keberadaannya terasa nyata. Mereka tidak ingin mengambil resiko. Diputuskan bahwa Imam dan Oji akan tetap berada di belakang, sementara yang lebih dulu naik, jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Setelah berganti pakaian, mereka pun naik menyusul yang lain melalui jalan menanjak menuju area parkiran. Tapi sesampainya di sana, putri yang sedang mengandung mendadak pingsan. Tangan Oji bergerak cepat ke bagian belakang telinga putri, menekan titik-titik tertentu sambil melafalkan doa. Perlahan putri sadar kembali, tapi begitu membuka matanya, ia langsung menjerit ketakutan. Ambilin bunganya, itu jatuh ke belakang, teriaknya histeris sambil menunjuk ke arah semak di balik parkiran. Tanpa berpikir panjang, Oji dan beberapa temannya berlari menuju ke parkiran di sana. Matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Sesosok perempuan berdiri tenang di antara gelap dan lembabnya semak belukar. Perempuan itu menggenggam sesuatu, jantung bayi. Masih basah, menetes, merah mengilap di tangannya yang pucat. Oji tak mampu bergerak. Dunia seolah terhenti, nafas tercekat, tubuhnya membeku. Hanya doa-doa yang bisa ia lafalkan dalam hati, hingga akhirnya kesadarannya kembali, dan ia menyeret tubuhnya mundur. Ia langsung mengajak semua untuk kembali ke villa secepatnya. Berharap jika memang ini adalah gangguan gaib, semuanya bisa reda. Sementara tiba di villa sekitar pukul 7 malam, putri segera dibaringkan di atas kasur. Sementara Oji yang jiwanya goyah, tak kuat menahan tekanan batin, keluar dari villa dan duduk di dekat parkiran motor. Di sana ia menangis. Ia menangis seperti anak kecil, bukan karena lemah, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang ia lihat barusan itu bukan mimpi. Imam mendekat membawa segelas air putih. Minum dulu, tenangin pikiranmu. Udah balik ke sini ya, udah aman, katanya sambil mengelus bahu Oji, mencoba menenangkan. Ketika keadaan mulai reda, mereka baru tersadar 2 orang teman mereka belum juga kembali. Mereka mencarinya ke sana kemari, namun tak ada jejak. Hingga akhirnya 2 orang itu muncul membawa 2 botol minuman keras. "Apain kalian?" bentak Imam. Salah satu dari mereka menjawab santai, "Stres kali kita ini, biar santai dikit, kita kan mau liburan." Oji yang masih diselimuti rasa cemas dan jijik hanya bisa menggelengkan kepala. Imam terlihat kesal, sangat kesal. Bukan waktunya, ini bukan tempat untuk main-main kayak gitu. Tapi emosi belum sempat padam, Oji tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Ia keluar dari villa dan memutuskan untuk buang air kecil di rerumputan. Alang-alang tak jauh di area parkir. Di tengah gelap, ia meminta izin dalam hati sebelum melakukannya. Tiba-tiba, dari arah depan, terdengar suara petek, petek, petek. Seperti suara yang bergerak mendekat. Oji pun melirik dan samar-samar melihat sesuatu berwarna merah menyala. Ia tak tahu apa itu. Suaranya seperti retakan basah, ritmis dan aneh. Oji tak berani menoleh lebih jauh. Ia menyelesaikan urusannya secepat mungkin, membalikan badan dan langsung kembali ke dalam villa. Nafasnya terengah, tidak ada kata yang keluar dari dalam mulutnya. Ia hanya mendekat ke Imam dan duduk diam, menyimpan semuanya sendiri. Kalau ia cerita sekarang, mungkin semua akan makin panik, dan ia tahu
Malam ini baru permulaan. Waktu berlalu, mereka semua kembali berkumpul di villa. Tepat pukul 10 malam, air dari kamar mandi yang biasanya mengalir dari sumber mata air pegunungan tiba-tiba berhenti, mati total. Padahal air itu tidak bergantung pada pompa listrik. Harusnya tidak mungkin habis begitu saja. Dan sialnya, saat itu Heri sedang kebelet buang air besar. Ia panik. Mereka menelepon pemilik villa untuk melaporkan masalah tersebut. "Oh iya, udah mas. Maaf banget ya, kalau begitu silakan ke villa saya yang satu lagi. Nggak jauh kok, lokasinya ada di atas villa kalian." Heri dan Bintang dibina untuk ke sana duluan dengan terpaksa. Karena sudah tidak tahan, mereka pun pergi. Tapi saat sampai di lokasi yang ditunjukkan, mereka terkejut. Bukan villa. Tempat itu lebih mirip pendopo tua yang sudah lama tak terpakai. Gelap, kosong, dan mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan. Heri dan Bintang berdiri mematung di depan bangunan itu. "Gak usah deh, mending kita cari rumah warga aja buat numpang," kata Bintang dengan raut wajah pucat. Akhirnya mereka memutuskan turun lebih jauh ke bawah dan menumpang ke rumah warga. Setelah selesai, mereka kembali ke villa sekitar pukul 12 malam. Sementara itu Oji mulai khawatir. Kalau nanti cewek-cewek butuh ke kamar mandi, gimana? Air mati total, gak ada cadangan. Maka ia berinisiatif mengajak Imam dan 3 orang teman perempuan lainnya untuk mengambil air ke pendopo tua yang ada di atas. Mereka membawa 1 drigen dan 1 ember. Naik 2 motor ke atas menuju tempat yang sebelumnya didatangi Heri dan Bintang. Tapi kali ini mereka melihat lebih dari sekedar pendopo kosong. Sesampainya di sana, Oji dan Imam sama-sama melihat di sudut ruangan pendopo itu berdiri sesosok nenek-nenek bungkuk. Wajahnya hancur, kulitnya robek, dan tubuhnya berbau bangkai. Mata mereka terbelalak. Bau itu begitu menyengat hingga menusuk ke tenggorokan. Mulut Oji gemetar. Ia ingin mengucap sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. "Bangkai," lirihnya pelan. Tapi segera disusul dengan istighfar panjang. Imam menegur, "Jangan ngomong sembarangan." Oji mengangguk pelan. Mereka kembali fokus membantu teman-temannya mengambil air. Mereka mencoba menenangkan diri, menampung air sebanyak mungkin dengan cepat. Setelah semuanya cukup, mereka segera turun kembali ke villa, membawa ketegangan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Sesampainya mereka kembali ke villa, suasana belum sepenuhnya tenang. Putri tiba-tiba nyeletuk, kok kalian semoga buka ini?" Kalimat terdengar aneh dan belum sempat dicerna oleh yang lain. Malam itu berubah menjadi kekacauan yang tak terbayangkan. Tragedi kembali terjadi. Bukan hanya 1, 2 orang yang mengalami gangguan, tapi hampir seluruh penghuni villa mengalami fenomena kesurupan massal. Dari 10 orang yang ada, 2 orang langsung kerasukan, 2 lainnya pingsan, dan 6 sisanya tak mampu berbuat apa-apa. Oji dan Imam yang sedikit punya pemahaman soal hal gaib langsung kewalahan menghadapi situasi tersebut. Mereka sadar mereka harus bertindak cepat. Mereka memutuskan membawa teman-teman mereka satu persatu turun ke rumah warga. Harapannya ada warga yang tahu cara menangani kondisi seperti ini. Dan memang benar, tubuh putri yang kerasukan itu terus-menerus mengumumkan satu hal. Ia meminta janin yang ada di rahim putri. Sementara 5 orang lainnya berteriak dan melompat-lompat tak karuan. Gerakan mereka liar, tidak manusiawi. Mereka bertingkah seperti binatang. Seperti apa? Ya, seperti monyet. Liar, tak terkendali, dengan mata melotot dan suara serak dalam teriakan yang tak bisa dimengerti. Oji dan Imam bolak-balik ke rumah warga, membawa satu persatu temannya yang mengalami gangguan, seperti mengangkut korban perang yang terluka parah. Namun ketika giliran membawa Bintang, sesuatu yang tak diduga terjadi. Bintang kabur. Ia lari sekencang mungkin ke arah tebing yang ada di sekitar villa. Teriakan teman-teman memanggilnya tak ia hiraukan. "Bintang, tunggu, sabar Bintang." Imam dan Oji mengejar. Nafas mereka tersengal. Langkah mereka memburu jejak di tanah yang terjal dan berbatu. Bintang sudah sampai di ujung tebing. Badannya condong ke depan, siap untuk loncat. Untungnya Imam berhasil menangkapnya tepat waktu. Tangan Imam mencengkram lengan Bintang, menariknya mundur. Oji ikut menyambut, memegang tubuh Bintang dari sisi lainnya. Mereka menyelamatkannya dari maut. Tapi belum selesai. Saat hendak turun,
salah satu dari mereka mendadak menjerit histeris lalu jatuh pingsan. Setelah siuman, berkata bahwa ia melihat bintang benar-benar melompat. Baginya, bintang telah jatuh dan tubuhnya remuk di dasar jurang. Tapi ia yang lain melihat hal yang berbeda, nyata dan maya menjadi kabur malam itu. Antara yang dilihat dan yang tak terjadi tak lagi sejalan. Akhirnya Oji dan Imam berhasil mengevakuasi semua kawannya ke rumah warga. Tidak lama setelah itu, datanglah Abah dan Umi, orang tua Febri bersama seorang ustadz, tapi rupanya ustadz tersebut tidak bisa banyak membantu karena alasan yang tidak dijelaskan. Mereka tak enak sudah membuat kekacauan di tengah malam. Akhirnya seluruh rombongan dipindahkan ke rumah orang tua Febri. Sesampainya di sana, giliran Oji yang diganggu. Saat ia hendak turun dari motor, tiba-tiba saja tali sepatunya terikat mati ke standar motor. Ia tak bisa turun, tubuhnya limbung dan terpleset. Motor pun menimpanya. Dalam kelelahan yang amat sangat, Oji hanya bisa mengeluh dalam hati. Setelah bolak-balik mengurusi teman-temannya yang kesurupan, ia sendiri kini menjadi korban. Ia bahkan tak bisa bangun sendiri dan akhirnya harus dipopong masuk ke dalam rumah. Namun siksaan malam itu belum berakhir. Di dalam rumah, Putri masih belum berhenti menggigau. Ia terus meminta bunganya, bunga cinta, bunga itu. Suaranya melengking bergetar. Oji pun mengingat kembali kejadian di air terjun. Saat itu Putri sempat berteriak meminta diambilkan bunga. Dan ternyata dari cerita Oji sendiri, Putri memang sudah menjalin komunikasi dengan sosok yang merasukinya. Ia telah menyetujuinya sebuah perjanjian menukar janin yang dikandungnya dengan bunga. Bunga itu bukan bunga biasa. Benda itu adalah media, semacam jimat atau alat tukar dalam dunia goib. Dengan itu Putri dijanjikan bahwa karir dan pekerjaannya akan berjalan lancar. Tapi harga yang harus dibayar adalah anak yang ada dalam kandungannya. Di sisi lain rumah, masih shock. Ia terus menghigau soal bintang yang melompat. Teriakan bintang mati terus ia lontarkan sambil memegang kepalanya. Saat itu pula si bintang yang selamat tiba-tiba menari. Tarian khas Sunda. Legak-lenggoknya bukan seperti orang sadar, seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ya, mesti mereka semua sudah dibawa ke rumah Febri. Itu hanyalah pemindahan lokasi, bukan pemutusan gangguan. Malam itu, rumah Febri menjadi semacam posko darurat. Menurut kesaksian warga sekitar, Oji pun ikut kerasukan. Ia menggeliat, tubuhnya menegang, suaranya berubah, dan kekuatannya tak tertahan. Dibutuhkan 5 orang pintar yang bergantian menangani satu persatu dari mereka yang kerasukan malam. Beruntung, seluruh usaha itu akhirnya membuahkan hasil. Gangguan perlahan mereda dan esok paginya satu persatu dari mereka tumbang. Tubuh mereka melemah, sakit. Putri darikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Bintang juga ikut dibawa karena sempat terbentur keras dan luka cukup parah. Sementara yang lain yang masih berada di rumah Febri berkumpul dan saling meminta maaf kepada orang tua Febri. Mereka sadar selama liburan mereka tidak menjaga sikap, tidak menghormati tempat yang mereka pijak, dan mereka membayar harganya. Peristiwa itu benar-benar membekas, bukan hanya luka di tubuh, tapi juga di batin. Kejadian malam itu tidak hanya merepotkan mereka, tapi juga menyeret begitu banyak orang ke dalam kekacauan. Maka, sebagai bentuk permintaan maaf dan bentuk penghormatan kepada tempat yang mereka datangi, mereka pun menyempatkan diri untuk memberikan sesajen. Sederhana saja, ditaruh di dekat air terjun, karena menurut kepercayaan warga setempat, sajian itu dipercaya bisa menjadi penebus kesalahan dan pengikat damai dengan alam dan para penjaganya. Namanya juga di kampung orang, mau percaya atau tidak, sudah sepantasnya mereka menghormati. Karena di sana yang kasat mata tak lagi memegang kendali. Tak lama setelah itu, mereka yang tersisa di rumah orang tua Febri pun memutuskan untuk kembali ke villa. Mereka ingin mengambil sisa barang-barang yang tertinggal sejak malam penuh teror itu. Malam yang membuat mereka tidak bisa berpikir jernih, fokus mereka hanya satu waktu itu. Selamat, barang-barang ditinggal begitu saja. Tak peduli lagi isi tas atau dompet, selama nyawa masih bisa dibawa pulang. Dalam perjalanan menuju villa yang terletak di atas bukit, tepat di jalan yang sebelumnya dipasangi potral oleh warga, mereka mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sana, di tempat itu,
kini berdiri sebuah beton besar dengan tulisan yang sangat jelas, kawasan terlarang. Tulisan merah menyala dengan sorotan lampu tembak, berdiri kokoh dan menantang. Yang aneh, selama 3 hari 2 malam mereka berada di sana, tak satu pun, seolah mata mereka dibutakan. Entah memang tak terlihat atau memang tidak diizinkan untuk melihat. Tapi kini, setelah semuanya terjadi, tulisan itu muncul, jelas, tegas, mengusir. Dan keanehan belum berhenti sampai di situ. Begitu mereka tiba di villa, tempat yang seharusnya jadi saksi bisu kekacauan malam sebelumnya, apa yang mereka lihat justru mengejutkan. Villa itu bersih, rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal jelas sekali, malam itu mereka meninggalkan villa dalam keadaan kacau balau. Barang-barang berserakan, perabotan terjungkal, lantai penuh bekas tanah dan air. Tapi kini seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang membereskannya. Tak ada satupun warga yang mengaku mendekati villa itu. Warga setempat pun menghindar di kawasan tersebut. Mereka tahu tempat itu bukan sembarang tempat. Dan semakin diselidiki, semakin gelap kisah yang mereka temukan. Entah dari mana informasi itu mereka dapatkan, tapi Oji yang menjadi saksi langsung dari semua ini mendapat kabar bahwa sebelum mereka datang, beberapa waktu sebelumnya ada 7 orang yang juga menyewa villa tersebut. Naas, salah satu dari mereka, ditemukan tewas. Ia meloncat dari tebing, tepat di tempat yang sama di mana Bintang hampir melompat malam itu. Jasadnya ditemukan keesokan harinya, wajahnya hancur, terjepit batu. Dan itulah Oji dan teman-temannya sadar, sosok pria dengan wajah hancur sebelah yang mereka lihat malam pertama saat melintasi jalan menuju villa. Sosok itu berjalan di pinggir jalan, menatap mereka seolah memperingatkan. Bukan untuk menekuti, tapi mungkin memperingatkan, memberi tanda, tapi siapa yang bisa memahami tanda dari dunia lain bila mata masih tertutup oleh ego. Dan ternyata kawasan villa itu yang kini dicap sebagai kawasan terlarang memang berada di kaki sebuah gunung yang sejak lama dianggap keramat oleh warga sekitar. Tempat di mana aturan tak tulis berlaku, tempat yang tidak bisa disamakan dengan kota, tempat di mana janin bisa ditukar dengan bunga dan roh bisa menari dalam tubuh manusia. Tempat di mana tidak semua orang pantas datang, dan entah kebetulan atau memang sudah menjadi bagian dari takdir. Lokasi villa yang mereka tempati itu ternyata tak jauh dari tempat kejadian sebuah kecelakaan penerbangan yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Lokasi naas, lokasi yang masih meninggalkan jejak dan luka bagi banyak orang. Wallahu a'lam. Manusia hanya bisa menebak, namun Tuhanlah yang sepenuhnya tahu jalannya kehidupan. Yang pasti, masyarakat setempat meyakini bahwa kawasan itu adalah tempat angker. Bukan hanya angker, tapi juga diyakini menyimpan bahaya yang bisa merenggut nyawa manusia yang tak tahu diri. Namun pada akhirnya setelah semua kegilaan itu, Oji dan kawan-kawan berhasil pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Luka dan trauma membekas, tapi setidaknya mereka kembali dalam keadaan hidup. Tapi kisah ini belum benar-benar berakhir. Tepat 7 hari setelah kepulangan mereka, kabar duka datang. Umi, ibunya Febri, telah berpulang. Sebuah kehilangan yang membuat hati semakin rapuh, karena mayoritas teman-teman mereka tak bisa meninggalkan pekerjaan. Hanya Oji dan Putri yang akhirnya diutus untuk melayat ke rumah Febri yang berada di kawasan Puncak Bogor. Untuk menuju ke rumah Febri, mereka harus melewati satu titik yang tak pernah ingin mereka lihat lagi. Pertigaan jalan yang satu sisinya mengarah ke villa yang mereka sewa dan sisi lainnya menuju ke rumah keluarga Febri. Putri sudah wanti-wanti, jangan tengok ke kanan, jangan ingat-ingat lagi villa itu. Bismillah aja. Tapi manusia memang tak selalu bisa mengendalikan rasa penasaran dan rasa takut. Dan ketika motor mereka melintasi pertigaan itu, Oji mendengar sesuatu. Tawa, disusul oleh bisikan. Lagi, ini lagi turun. Antalgin sini. Lagi, Oji hanya bisa membantu, tak bersuara, tapi telinga jelas-jelas menangkap semuanya. Bahkan Putri pun tak berani bicara banyak. Jangan lihat, Ci, jangan lihat, bisik Putri pelan. Mereka mempercepat laju motor, meninggalkan pertigaan itu sejauh mungkin dan akhirnya mereka tiba di lokasi pemakaman Umi. Mengikuti prosesi sampai selesai. Namun setelah pulang, Oji sempat melihat sesuatu. Di antara kerumunan pelayat, ia melihat Umi berdiri, tersenyum. Wajahnya bercahaya dan dengan tenang. Ia mengangguk dan berkata, "Pulang." Tak ada rasa takut, tak ada teriakan, hanya damai. Oji mengangguk pelan dan menarik tangan Putri.
Mereka berdua pun segera kembali melewati jalan yang sama dan tentu kembali melewati pertigaan itu. Dan di sanalah sekali lagi suara terdengar pelan namun cukup jelas menyayat. Main-main lagi, ayo main-main lagi. Oji menutup mata, menarik nafas panjang istighfar. Ia hanya ingin cepat sampai rumah dan alhamdulillah perjalanan pulang pun berakhir dengan selamat. Itulah kisah Oji dan 9 sahabatnya. Bagaimana rasanya menjaga satu orang yang kesurupan saja sudah membuat tubuh lemas, apalagi kalau yang kesurupan 6 orang sekaligus. Dengan 2 orang pingsan dan 2 lainnya hanya bisa terdiam. Bagi Oji itu bukan lagi liburan, itu adalah ujian antara akal sehat, keberanian, dan iman. Cerita ini bisa jadi peringatan bahwa kemanapun kita pergi, apalagi ke tempat asing, sikap dan ucapan adalah tameng utama. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang diam-diam memperhatikan dan siapa yang mungkin sedang menunggu janin ditukar bunga.